Halo Lunar, selamat bergabung ya. Halo. Oke, sudah ada beberapa alumnus yang sudah bergabung ya. Selamat datang dalam live kali ini. Tentunya kita akan membahas beberapa hal ya nantinya. Tentunya mungkin alumnus sudah tahu ya dari poster-poster yang sudah diunggah pada media sosial Alunan. Itu kita akan mengundang beberapa bintang tamu yang memberikan insight-insight positif untuk alumnus semuanya gitu. Oke. Halo. Baik. Halo Aluners. Senang sekali kita dapat berjumpa ya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan saya Putu Nanda Pratama. Mungkin beberapa aluners sudah familiar ya atau sudah sempat bertemu secara virtual dengan saya sendiri. Nah, saya merupakan alumni FS 2N bidang vokal solo tahun 2020 dari Provinsi Bali, teman-teman semuanya. Wah, pas sekali ya, aluner semuanya, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan bertemu seperti yang saya sampaikan pada awal tadi. Kita akan bertemu dengan gestar kita yang sangat menginspirasi, memberikan insight-insight positif tentunya untuk aluner semuanya begitu. Oke, mungkin kita lihat kolom chat dulu ya sebentar. Di sini sudah ada Alia Nuruli gitu dan juga Gabriela. Halo. Ada juga Tiffany Michelle, ada Alfa. Halo. So, alumni semuanya dari provinsi mana nih? Bisa di komen ya di kolom komentar. Oke. Halo. Wow. Wah, kata Alia udah nggak sabar nih. Sama, aku juga sudah nggak sabar untuk ketemu gestar-gestar kita tentunya yang seperti di awal aku sampaikan akan ada bahasan-bahasan yang memberikan insight positif untuk alumni semuanya. Oke, ada Alia dari Riau, ada Citra dari Jatim. Oke. Nah, aluners, tentunya seperti judul live-nya ya, pada kesempatan kali ini Alunan sedang melaksanakan Instagram Live dengan tema atau judul menggapai prestasi. Nah, pada live ini akan terbagi menjadi 2 sesi Alunan semuanya. Di mana sesi pertama kita akan membahas seputar vokal solo dan juga ada insight-insight positif dari narasumbernya. Dan sesi kedua itu akan membahas seputar gitar solo alunar semuanya. Di mana sesi 1 dan sesi 2 itu mungkin sekitar 30 menit ya masing-masing sesinya gitu. Jadi kita akan menyapa alunar semuanya 1 jam ke depan. Nah, oke, aluners, mungkin aku nggak sendiri ya pada kesempatan kali ini. Tentunya aku seperti yang disampaikan di awal tadi ada beberapa gestar yang akan menemani Nanda sendiri. Nah, mungkin aku mau spill dikit ya untuk sesi pertama ini, khususnya yang dibahas adalah vokal solo. Kita akan kedatangan gestar, yaitu ini sepertinya kakak terfavorit aku bisa dibilang ya, karena tahun sebelumnya tahun 2020 kakak ini menjuri Nanda sendiri tahun 2020, dan pada kesempatan kali ini di tahun ini beliau juga menjadi juri bidang vokal solo. Nah, beliau juga pernah mewakili Indonesia di ajang bergengsi Asia Bagus
tahun 1997 loh Aluners. Nah, tidak hanya sampai di situ. Mungkin Aluners pernah dengar kali ya lagu-lagu yang hits, mungkin judulnya Lirih Ari Lasso, ada juga Aku Mau dari Once, ada juga Cinta Putih dari Chris Patti. Wow, kayaknya familiar ya sama judul-judul lagu tersebut. Nah, uh, jadi faktanya teman-teman semuanya, penulis dari lagu tersebut akan hadir pada kesempatan kali ini, yaitu dia Kak Sandy Canester. Nah, selain ada Kak Sandy Canester, juga ada teman aku nih yang nggak kalah menginspirasi dan juga berprestasi tentunya. Ada Tasya Sherin, beliau adalah medalis dari FS2M bidang vokal solo putri tahun 2021. Dan ada beberapa prestasi yang pernah diraih oleh beliau loh teman-teman semuanya. Nah, mungkin boleh aku spill sedikit teman-teman pada jenjang Dikdas juga sampai Dikmen itu Tasya mencetak beberapa prestasi FS2 NSD tingkat nasional tahun 2015 itu Tasya meraih juara satu dan tingkat SMP pada FS2 SMP tingkat nasional Tasya juga meraih juara satu. Wow, mungkin bisa reactionnya ya teman-teman semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Sandy dan juga Tasya. Oke, nah selain itu juga di tahun 2016 nih aku agak ketinggalan sedikit. Tahun 2016 Tasya juga menjadi juara 3 The Voice Kids Indonesia. Wow, keren sekali. Keren banget ya. Mungkin bisa diramein nih kolom komentarnya, kita kasih tepuk tangan yang meriah ya. Oke, nah mungkin aku nggak sabar, aku pengen mengundang Kak Sandy Canester, mohon maaf, dan juga ada Tasya sama aku, karena aku nggak mau sendiri ya teman-teman semuanya. Oke, oke, aku sudah undang, mari kita tunggu. Oke, Hai, halo Kak halo, Sandy dan juga Tasya. halo Kak Nanda, Halo Kak. halo alumnus, Halo, mungkin mantap. bi- bisa disapa dulu nih Kak Sandy dan Tasya, alumnus di rumah yang sedang menyaksikan kita semua. Halo Lunar semuanya. Halo alumnus, sehat-sehat semua. Oke. Sore ini seru kita bisa kumpul walaupun di apa namanya di Instagram ya. Iya, betul sekali. Walaupun seperti kata Kak Sandy tadi bilang, kita walaupun secara live, harapannya bisa memberi insight-insight baru ya untuk alumnus semuanya. Dan juga Yes, terkhususnya Kak Sandy dan Tasya, ini sekarang ini sedang FS2N 2022. Wow, ini mungkin bisa jadi wadah untuk memberikan tips dan trik juga ya untuk alumnus semuanya sedang mengikuti ajang FS2N tahun 2022. siap. Oke, mungkin sebelumnya Kak Sandy, aku mau aku ke Kak Sandy dulu ya. Gimana Oke, Kak Sandy kabarnya, kesibukannya kira-kira saat ini sedang apa Kak? Atau mungkin menggarap karya terbaru Kak? Atau ada kesibukan lainnya? alhamdulillah kabarnya tetap keren dan bijaksana. Gitu. Kalau ganteng soalnya udah punya Nanda. Gitu. Enggak dong, Kak Sandy juga pasti ganteng, Nah, cool, oke, dan siap, siap. tentunya. Eh, sekarang lagi sibuk manggung tetap, jadi ada beberapa jadwal ke depan yang apa namanya ke beberapa daerah lah gitu. Terus lagi beberapa produce musik. Sama ini juga aku lagi produce 2 lagu karya cipta karya lomba cipta lagu itu kita lagi produce dan itu nanti akan menjadi challenge buat semua peserta yang mewakili provinsinya masing-masing. Nanti ada 2 lagu kalian bisa pilih. Itu aku lagi produce itu. Gitu. Wow, tadi udah di-spill ya sama Kak Sandy bahwa Kak Sandy lagi nge-produce 2 buah lagu untuk tantangan di nasional nanti ya Ya, Kak. yes. Oke, oke. Semoga lancar ya Kak kegiatan-kegiatan yang dilakuin saat ini. Nah, mungkin aku mau ke Tasya juga ya. Tasya gimana Tasya? Kabarnya apa kesibukannya mungkin apakah sedang bersekolah atau lagi ikut kompetisi nih gitu?
Halo Kak. Alhamdulillah kabar Tasya baik. Eh, ini Tasya lagi SMA menuju ke kuliah, jadi ini masih nunggu kuliahnya masuk. Di sini Tasya lagi latihan buat ikut ajang kompetisi juga untuk mewakili kampus di lomba Peksiminas yang diadakan oleh Puspresnas juga. Wow, keren banget. Semoga lancar ya prosesnya Tasya. Mudah-mudahan bisa Amin, amin. medalis juga untuk ajang tersebut ya. Amin. Terima Oke, kasih. nah Kak Sandy dan Tasya mungkin kita mulai masuk ya ke sesi untuk pertama ini. Tadi kan kita sempat bahas FS2N juga ya. Kak Sandy sempat nge-spill juga begitu tantangan untuk di nasionalnya gitu. Oke, mungkin aku mau ke Kak Sandy dulu ya. Karena beberapa waktu lalu aku juga sempat menyimak dan dengar juga informasi ada beberapa perubahan nih untuk di bidang vokal solo yang tentunya mungkin untuk mempermudah peserta ya di tingkat saat ini tingkat provinsi gitu. Mungkin dari Kak Sandy bisa dibagikan beberapa informasi kira-kira apa saja ya perubahan-perubahan pada bidang vokal solo yang mungkin bisa menjadi di highlight untuk teman-teman semuanya untuk diperhatikan apa saja poin-poin pentingnya begitu. Oke, terima kasih Kakak Nanda. Jadi setelah kami nih, aku, terus ada Bu Sisil, ada Bu Dian, meeting, terus dan ini juga udah menjadi keputusan kita bersama, disetujui juga oleh pihak Puspresnas bahwa untuk tahun ini spesial nih, untuk tahun ini spesialnya adalah karena kita memberikan ruang buat alumni semua, buat semua peserta, buat kalian semua untuk menyanyikan satu lagu dari dua pilihan lagu. Yang pertama adalah lagu daerah setempat, dan yang kedua adalah lagu pilihan yang judul-judulnya udah kita sediakan. Jadi kalau dari tahun-tahun sebelumnya untuk seleksi provinsi itu peserta membawakan dua lagu kan, gitu. Jadi lagu daerah setempat sama lagu pop pilihan. Ya Nanda juga pernah itu kemarin juga kayak gitu kan. Nah untuk tahun ini spesialnya adalah kita memberikan kesempatan buat kalian untuk memilih salah satu. Jadi cuma bawain satu lagu nih untuk seleksi provinsi. Bisa memilih lagu daerah setempat atau memilih lagu pop pilihan yang kita sediakan. Itu yang pertama. Jadi terus musiknya tetap -1. Terus kalian boleh mengaransemen sendiri musiknya gitu. Terus yang kedua, ini semua udah ada di pedoman ya. Jadi Kak Sandy cuma mau mengingatkan kembali, dan karena beberapa waktu lalu juga ada yang DM-nya nah dan segala macam tentang ya, kita bilang bahwa semuanya udah ada di pedoman, dibaca lagi, terus semuanya dipersiapkan kayak teknisnya nanti sesuai dengan petunjuk dalam pedoman. Itu perlu diperhatikan teman-teman. Jadi semua hal yang berkaitan dengan teknis saat kalian bernyanyi itu sesuai dengan petunjuk yang sudah ada dalam pedoman. Gitu kan Anda. Oke. Kurang lebihnya yang Oke. yang spesial bawain satu lagu. Dan kenapa bawain satu lagu? Yang pertama, kita mau memberikan improvisasi dari kita sendiri bahwa ini kali ini tahunnya berbeda. Dan yang kedua adalah kita memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk kalian bisa memilih. Kayaknya aku lebih cocok lagu daerah nih, silakan monggo. Terus kalau yang satu lagi kayaknya gue lebih cocok lagu pop nih, ayo silakan. Dan belajar juga dari tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya kan, lomba vokal solo nih yang keren adalah pesertanya yang paling banyak. Jadi untuk mempersingkat semuanya, terus untuk bisa efektif, jadi kita kasih ruang buat teman-teman semua bawain satu lagu yang kalian pede. Oke, gitu kira-kira. Oke, mungkin aku mau review lagi ya Kak. Tadi dari informasi Kak Sandy juga beberapa poin itu mungkin yang
perlu di-highlight itu adalah perubahan materi lagu, di mana Yap, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini itu sobat prestasi dan juga alumnus di rumah itu hanya membawakan satu lagu dengan durasi maksimal 5 menit begitu. gimana? Bisa memilih lagu daerah setempat, bisa memilih lagu pilihan yang sudah ada tentunya list-listnya ya pada buku pedoman ataupun yang sudah di-share oleh narahubung bidang vokal solo. Begitu ya Kak Sandy? Betul, benar. Oke, nah mungkin aku mau nanya juga Kak. Nah ini masih seputar FS2N sih. Hal-hal apa aja sih Kak yang perlu mungkin di tahun ini kan karena ada beberapa perubahan ya, atau yang agak sedikit berbeda dengan tahun lalu. Kira-kira apa aja sih yang sekiranya bisa uh, menjadi poin perhatian banget nih untuk para peserta di tahun ini gitu. Dan dari kacamata Kak Sandy sebagai juri. Oke, kalau tadi teman-teman semua udah harusnya sih udah paham ya karena udah ada pedoman. Terus kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin membingungkan itu bisa langsung ke apa narahubung gitu kan. Nah, sekarang kita mau ngobrol seputar apa sih persiapannya gitu kan? Iya Apa sih? betul. Gue harus gimana ya gitu. Terus kayaknya lagu apa ya? Nah, kalau untuk poin pertama yaitu kalian sebisa mungkin memilih lagu yang kalian suka. Misalnya kalian memilih untuk membawakan lagu daerah setempat. Nah, di tiap provinsi kalian itu kan banyak banget lagu daerah setempat. Kalian pilih yang kalian pede, yang kalian suka, yang sepertinya kalian menguasai. Atau sebaliknya, misalnya kalian pengen pede bawain lagu pop pilihan yang udah disediakan. Oh, ini kayaknya lagunya isi A bagus nih gitu. Ya udah kalian pilih itu. Dan yang kedua poinnya adalah pemilihan ada dasar. Nah, kalian uh, bisa ke temen yang pintar main musik atau ke guru musik. Terus siapapun bisa kalian tanya untuk mendiskusikan kira-kira nada dasar yang cocok buat saya tuh segimana. Nah, dua hal itu menjadi hal yang penting untuk setiap peserta. Nah, yang berikutnya bagaimana membawakan lagu. Nah, membawakan lagunya itu yang pasti harus hafal dulu sama lagunya, sama lirik lagunya, sama nadanya. Terus coba kalian nyanyikan dengan ekspresi kalian dulu pada saat kalian menyanyi pertama kali. Nah, selanjutnya kalian udah mulai memikirkan bagaimana memberikan improvisasi, bagaimana memberikan rasa di dalam sebuah, bagaimana kalian bisa membawakan ini dengan enjoy. Dan poin terakhirnya itu baru masalah penampilan. Karena sering terjadi nih kalau mau ada festival, lomba apapun, sibuk, riweh, rempong gitu kan dengan penampilan gitu. Padahal penampilan itu kalau kalian lihat itu dalam penjurian itu yang paling kecil nilainya. Gitu. Jadi gimana cara kalian membawakan lagu dengan soul, dengan jiwaan, dengan penglihatan, dengan ekspresi yang kalian punya gitu. Dan Kak Sandy yakin kalian semua pasti bagus nyanyinya. Oke. So, kurang lebih itu ya. Nanti kalau enggak kepanjangan nih kita sampai Iya, betul sekali Kak Sandy. Oke, mungkin aku poinnya ya. Poinnya kita ulang lagi ya. Yang pertama pemilihan lagu yang kalian kuasai, dan yang kedua nada dasar kalian pilih dengan tepat nada dasarnya. Jadi supaya jangan ketinggian atau kerendahan. Dan yang ketiga gimana caranya kalian memberikan rasa, memberikan apa namanya ya penghayatan dalam sebuah lagu, mengekspresikan lagu dengan baik. Terus tapi sebelum itu kalian pelajari juga bagaimana temponya, liriknya juga jangan sampai salah dan sebagainya. Selanjutnya sih tinggal masalah teknis ya, teknis perekaman gitu. Oke, terima kasih Kak Sandy. Ya, Nah, itu dia tadi insight-insight berarti udah boleh untuk keluar ya. persiapan. Iya, iya, iya Kak. Oke, mungkin aku mau ke Tasya dulu ya. Tadi kan udah denger ya, ada beberapa perubahan untuk tahun ini dan juga tadi udah dibagikan juga tips untuk persiapannya. Kira-kira Tasya sendiri setuju nggak sih atau persiapannya di tahun sebelumnya untuk bisa medalis tuh di tahun sebelumnya itu kira-kira sama nggak sih atau mungkin ada yang
yang Tasya siapkan sendiri itu? Ada yang unik dari Tasya dalam persiapan tersebut? Boleh banget. Jadi Tasya itu kan udah ikut Evaluasi 2M tahun 2020, Kak. Itu tuh Tasya nggak masuk di nasional, nggak masuk di provinsi juga. Itu ternyata gara-gara Tasya salah pemilihan lagu. Terus juga itu juga improvisasi itu penting. Tasya waktu itu pakai whistle voice di lagu pop dan ternyata itu kurang masuk gitu. Terus juga kalau untuk tahun 2021 Tasya belajar lebih giat lagi. Terus buat kayak hmm, apa sih Kak? Yang latihannya, oh ya latihannya tuh kayak lebih banyak. Terus juga buat kan virtual ya. Ya, Virtual itu uh, kendalanya waktu rekaman itu banyak yang lewat gitu kayak ada mobil, ada motor. Soalnya kan latihannya di rumah, rekamannya juga di rumah. Jadinya Tasya waktu itu kendalanya dari jam 9 sampai jam 1 malam waktu itu tag sih. Gitu. Oke, jadi persiapannya dipersiapkan dengan matang ya, mulai dari tempatnya biar suaranya juga kondusif, benar-benar karyanya juga istilahnya nggak seperti yang Tasya tadi ada orang lewat-lewat dan ribut gitu. Benar. Dan juga yang terpenting aku highlight dari Kak Sandy dan juga Tasya itu adalah pemilihan lagu teman-teman, dan juga nada dasar itu perlu di highlight sekali ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin aku mau loncat lagi nih. Tadi kan udah dengar untuk tips dan triknya untuk persiapan vokal solo. Nah, aku mau nanya, sebelumnya Alunan sudah membuka question box juga di hari sebelumnya ya, sobat prestasi dan Aluners semuanya gitu. Jadi ada pertanyaan yang aku mau lontarkan langsung ke Kak Sandy dan juga Tasya gitu. Selain itu juga mungkin kita akan membacakan 1 atau 2 pertanyaan ya dari kolom chat nih, udah rame banget, udah pada nanya, ini ada sampai yang seru nih. caps lock gitu ya. Ini Oke, Nanda bentar deh. Ini ada yang iya. seru. Ini ada yang seru, mungkin coba nanti bisa dibacain, Kak. Pemilihan nada dasar itu mempengaruhi penilaian nggak? Apa semakin tinggi semakin banyak nilai plus? Oke, Oke, Nanda lanjut. oke. Mungkin kita simpan dulu, itu satu pertanyaan yang menarik juga, akan dijawab Kak Sandy langsung ya. Aku mau ke pertanyaan yang agak berbeda ya. Mungkin ini bisa jadi insight juga buat teman-teman semuanya dalam berkarir. Ya, aku pengen tanya, penasaran banget nih, kira-kira apa sih Kak rahasianya untuk konsisten berkarir ataupun berprestasi ya untuk Tasya juga dan Kak Sandy gitu. Tasya dulu deh, Tasya. Boleh. Rahasia dalam berkarir. Yang pertama sih restu dari orang tua. Terus harus selalu berlatih mengeksplor diri. Kayak harus belajar lebih banyak lagi sih. Soalnya kalau nyanyi itu kan kayak berkembang terus kan, Kak, gitu. Jadi ada tekniknya banyak. Jadi harus banyak latihan juga. Udah, Oke, kalau dari Kak Sandy sendiri? udah dijawab semua tuh. Ya tuh. Iya, yang pasti kalau kalau kacamatanya dari aku sendiri, aku sampai di titik ini hidup uh, bahkan mungkin bisa dibilang berprofesi sebagai musik gitu. Hal yang aku ingat dulu pada saat akhirnya aku ada di sini adalah aku memang memilih untuk menjadi seniman. Di umur 21 waktu itu memilih gue pengen hidup di musik gitu. Gue apapun ya, maksudnya apapun yang berkaitan dengan musik gitu. Dan itu banyak banget profesinya. Ada pencipta lagu, ada vokal director, ada produser, ada penyanyi juga gitu. Penyanyi pun juga banyak, ada penyanyi gereja mungkin dan lain sebagainya. Nah, berarti yang pertama kalian juga kenapa begitu? Karena itu yang menentukan kalian untuk serius. Seperti yang tadi Tasya bilang, belajar karena itu yang kalian pilih, itu yang kalian suka. Selanjutnya kalau bicara belajar, sampai sekarang pun Kak Cindy juga tetap belajar gitu. Belajar dengan musisi yang muda, belajar dengan perkembangan baru gitu. Terus dan nggak boleh apa ya? Nggak boleh ada stigma negatif terhadap sesuatu yang baru gitu, karena pasti ada insight yang positif di perkembangan ini gitu.
baik teknologinya gitu, baik misalnya kalau bernyanyi ya secara teknisnya, banyak banget yang bisa kita explore, dan itu nggak boleh berhenti. Itu nggak boleh berhenti gitu. Harus terus dikembangkan gitu. Nah, dan yang terakhir, ini yang nggak kalah lebih penting yaitu bagaimana kalian menemukan karakter kalian sendiri, bagaimana kalian bisa bernyanyi seperti diri kalian sendiri gitu, bukan seperti A, si B, si C gitu. Karena prinsipnya setiap manusia itu diberikan diberikan bakat masing-masing gitu. Jadi sayang dong kalau misalnya walaupun kita suka gitu, misalnya aku suka sama penyanyi, aku suka nih Nanda nih, misalnya wah Nanda nyanyinya keren gitu, tapi aku nggak mesti jadi Nanda gitu. Nah, bagaimana kalian nanti menemukan karakter, bagaimana nanti kalian bisa menjadi penyanyi yang kayaknya kalau dia nyanyi enak banget rasanya, itu by proses. Itu bagaimana kalian belajar, bagaimana kalian mengeksplor diri kalian. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke, aku setuju banget sih sama Kak Sandy. Be yourself ya Kak, karena Ya, setiap dari kita itu punya karakter, punya keunikannya ya, masing-masing. yes, yes, benar. Oke, wow, keren banget. Terima kasih Kak Sandy insight barunya dan Tasya juga nih untuk bisa berkarya, bisa berprestasi, eksis hingga saat ini gitu ya. Oke, mungkin kita mau beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Kak Sandy udah notice juga, aku juga mau bahas segera nih Kak. Pertanyaan yang tadi ditanyakan lewat chat. Ada yang masuk dari Vania Sela Farahma. Nah, tadi kan Kak Sandy udah sempat baca ya. Kak, Ya. pemilihan nada dasar itu mempengaruhi penilaian tidak ya? Terus semakin tingginya nada atau kayak atau semakin tingginya yang bisa Suara. kita capai gitu, apakah bisa gimana ya? Semakin banyak nilai plusnya begitu kira-kira? Jadi gini, kenapa poin penting dalam pemilihan lagu setelah dapat lagunya, terus nada dasarnya? Karena nada dasar lagu itu akan menentukan juga salah satunya kalian membawakan sebuah lagu. Kalau misalnya nadanya kalian pilih nada dasar terus kalian kerendahan dan dipaksakan, maka tidak akan maksimal suara yang dikeluarkan, emosi yang dikeluarkan, atau penghayatan yang dikeluarkan, bahkan tempo juga, dan itu akan mempengaruhi penilaian pastinya. Penilaian di sini bukan tinggi rendahnya gitu, tapi hasil dari salah memilih nada. Jadi kalau salah memilih nada, yang harusnya suaranya bagus bisa jadi nggak bagus gitu, atau misalnya ketinggian nih gitu. Ada beberapa contoh lah. Teman-teman kita yang salah mengambil nada dasar, begitu harusnya dia nyampe tapi itu suaranya hilang atau gitu misalnya. Nah, ya akhirnya kan itu malah merugikan dia sebagai peserta kan gitu. Tapi kalau di dalam penilaian, nada tinggi itu atau suara tinggi itu tidak mempengaruhi bagus atau tidaknya. Banyak penyanyi yang bersuara rendah punya nilai plus. Banyak juga penyanyi yang suara tinggi punya nilai plus. Jadi kalau masuk ke dalam penilaian sih enggak. Tapi kalau dia salah memilih nada dan terus mengakibatkan kesalahan bernyanyi, ya itu ya pasti nilainya turun. Gitu. Oke, baik. Itu perlu dicatat ya, karena mungkin banyak pengaruh juga, banyak faktor-faktor lainnya dalam penilaian FS2N nanti ya, Kak Sandy. Kak Sandy. Yes. Yes. Oke. Aku mau ke Tasya juga nih. Kira-kira setujukah dengan tadi? Maksudnya kayak kira-kira kalau dari Tasya sendiri bagaimana pesannya juga mungkin untuk alumnus yang sedang menyaksikan, dan tadi banyak juga ya aku lihat komen-komennya yang khawatir mungkin ya, apakah ini penilaiannya bagaimana segala macam gitu. Mungkin bisa dikasih pesan nih untuk apakah fokus saja kepada diri kita sendiri, yakin dengan persiapan kita, atau bagaimana. Sekaligus mungkin ini sebagai pertanyaan penutup juga ya untuk sesi 1 ini. Nanti juga aku mau tahu juga nih untuk dari Kak Sandy pesan-pesannya untuk alumni semuanya di FS2N 2022 nanti ya. Mungkin untuk Tasya dulu gitu. Oke Kak, pesannya buat semua alumnus,
Pokoknya kalian semangat, yakin aja sama diri sendiri pasti bisa. Jangan lupa latihan. Terus kalau buat bernyanyi, saran aku sih makan kencur ya. Itu bisa bikin suara. Bener Kak, bener gitu. Kalau Tasya makan Ya, kencur, nggak tahu ya kenapa kayak lebih jernih gitu. Nggak itu gampang ada serak gitu kan. teorinya tuh. Iya. Jadi kalau kita berlatih kadang kan terforsir suaranya. Kalau makan kencur kayak nggak serak gitu. Terus pokoknya jadi diri sendiri, nyanyi dari hati. Itu yang penting, menjiwai. Ya, Itu aja Kak. oke. Kalau silakan Kak Sandy. Iya, kencur tuh emang tuh, Cia. Nggak gini, kalau kencur itu dia kan menghangatkan tenggorokan, dan tenggorokan itu kenapa kita harus pemanasan, vocalizing misalnya gitu. Kenapa kita harus warming up? Karena prinsip kerja pita suara itu atau tenggorokan itu dia memang harus warm, harus hangat supaya dia bisa mencapai nada-nada yang tinggi, nada rendah, tempo, nafas juga bagus. Nah, kencur itu menjadi salah satu trigger atau apa namanya bantuan lah untuk kita lebih comfort bernyanyi itu. Terus kalau pesan buat aluners di seluruh Indonesia, semangat, harus pasti semangat. Terus yang ini juga lebih penting bahwa kalian mengikuti lomba apapun dan dimanapun dan kapanpun, lomba itu jadikanlah lomba itu sebagai pengalaman yang terbaik. Jadikanlah lomba itu menjadi ilmu yang terbaik buat kalian. Menang itu dalam sebuah festival itu hal yang biasa gitu. Dan Kak Sandy udah kencang banget yang namanya dicurangin gitu, ya gitulah gitu. Jadi apabila kalau misalnya kalian nggak beruntung sekarang, kalian bisa nanti dan nanti dan nanti gitu. Dan itu yang membuat kalian jadi hebat. Semangat, terus jangan lupa patuhi semua apa ya, aturan, rules yang sudah diberikan gitu. Kita belajar untuk jujur, kita belajar untuk menjadi diri sendiri, dan mudah-mudahan kalian sukses. Kita bertemu di final nasional dengan lagu yang baru. Sip. Iya, setuju banget. Dan mungkin sedikit sedikit informasi juga untuk sobat prestasi, untuk alumni semuanya, jangan lupa untuk mengumpulkan karyanya sampai tanggal 5. Jadi masih ada waktu, buruan ya sobat prestasi. Dan kata Kak Aku Sandy boleh tadi, juga ya. Aku boleh juga ikut ya. waduh, nanti siapa yang ngejuri Kak Sandy? Oke, oke. Mungkin segitu dulu ya sobat prestasi untuk sesi satunya dengan tadi pesan dari Kak Sandy dan Tasya menutup sesi satu ini. Terima kasih dan jangan kemana-mana. Nanti ada guest star kita yaitu Kak Josephine dan juga Dara yang tentunya akan membahas seputar gitar solo. Terima kasih Kak Sandy dan Tasya. Terima kasih Yes. semuanya. Jangan lupa Sampai dengar lagu. jumpa. Oke. Baik, sobat prestasi. Mungkin kita mengundang narasumber yang lain. Gestar maksudnya yang selanjutnya ya untuk kita ajak bincang-bincang begitu. Halo. Halo. Kayaknya nandanya lagi. Oh, itu dia. Oke. Halo, Tadi Nanda. halo Kak, maaf ya tadi agak kendala teknis sedikit. Halo. Wow, di sini udah ada Iya. Kak Josephine. Wow, cantik banget Iya, Kak halo. Josephine hari ini. Aduh, makasih Nanda. Ada Dara juga. Halo Dara, cantik juga hari ini. Udah prepare banget ya untuk live kali ini. Iya Kak. Halo Kak Josephine. Halo. Oke, mungkin aku mau memperkenalkan kakak-kakak dulu semua ya, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang nggak sih kalau kata pepatah. Bener banget. Oke,
Oke, mungkin aku mau memperkenalkan dulu. Di sini ada Kak Josephine sebagai kalau tahun ini dan sebenarnya tahun lalu juga diamanahi oleh Pusprestas menjadi Dewan Juri untuk bidang gitar solo ya, Kak. Iya. Oke, dan Kak Josephine sendiri juga aku follow Instagramnya juga. Uh, Kalau nggak salah aku dengar-dengar juga Kak Josephine itu alumni LPS 2N ya, Kak? Iya, bener banget. Oke, 2017. keren banget. Sama-sama alumni Seniman Muda Nusantara ya, Kak. Iya, Oke, bener. nah aku juga ngamatin di YouTube Kak Yusepin itu subscribernya sangat-sangat wow loh teman-teman semuanya aluners, yaitu sekitar 1,8 juta dan viewers tertingginya itu mencapai 23 juta. Wow, Makasih. keren sekali. Tepuk tangan dulu di kolom chatnya ya teman-teman semuanya. Oke, dan aku juga sempat kemarin ngeliat story-nya Kak Josephine itu ngepost lagunya Project Pop dan di notice juga ya Kak sama Project Pop dan Iya, diapresiasi besar juga. iya. Itu aku Oke. senang banget sih. Iya, dan aku juga kalau teman-teman tahu lagu yang tren di TikTok Infinity itu dari James yang juga itu Kak Josephine di notice juga loh teman-teman, keren banget. Tepuk tangan dulu di kolom komentar semuanya. Oke. Makasih. Oke, terima kasih ya Kak sudah bergabung. Nah, mungkin aku mau ke Dara. Nah, Dara ini nggak kalah kerennya juga dari Kak Josephine. Ini kayak, wow, keren banget karena yang aku dapat informasinya, Dara ini dari ajang FS2N Dikdas sampai Dikmen itu meraih beberapa juara loh teman-teman semuanya. Di antaranya aku boleh spill nih teman-teman, yaitu juara 1 LPS 2 NSD kategori lomba pianika ya dari wilayah Jakarta, dan juga juara 1 FS2N SMP kategori gitar solo wilayah Jakarta Selatan, dan juga juara 2 FS2N SMP kategori duet gitar tingkat provinsi DKI Jakarta, dan yang mungkin aku bisa share juga untuk di tingkat SMA itu juara 1 tahun 2020 FS2N kategori gitar solo provinsi DKI Jakarta, dan di tingkat nasionalnya masuk 10 besar. Wow. Bisa di reactionnya ya di kolom chat semuanya. Di kolom komentar. Oke. Nah, mungkin sebelumnya aku juga mau sekali lagi terima kasih ke Kak Josephine dan Dara sudah bergabung di live kali ini. Sebelumnya gimana nih Kak Josephine dan Dara? Kira-kira kabarnya gimana dan lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Dari siapa dulu? Dari Kak Josephine dulu deh boleh. Oke. Aku abis ini kebetulan mau rilis single baru. Dan sebenarnya bukan single baru sih, single pertama, perdana. Wow. Iya. Jadi Oke, stay berarti tune lagi semuanya. berarti lagi on progress ya Kak Bener singlenya. banget. Tinggal Oke, rilisnya nah sih. Aluners. Oke, nah Aluners jangan sampai kelewatan terus kepoin Instagramnya atau sosial media Kak Josephine karena mau rilis single perdananya. Nah kita nantikan ya surprise dari Kak Josephine gitu. Oke, mungkin kalau Dara nih, aku mau ke Dara. Kalau Dara sekarang ini lagi sibuk apa Dara? Kalau untuk bermusik ya, aku lagi ngerjain beberapa project itu buat lagu untuk acara sekolah, dan baru kemarin tanggal 22 Juli aku rilis single judulnya Merah Senja, udah ada di streaming digital. Wow, oke, selamat ya buat Dara. Udah ada single juga dan lagi Digital ngegarap streaming beberapa platform project di dari sekolah juga ya. HP ya. Oke, iya betul. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman semuanya, bisa di streaming juga melalui platform-platform digital yang udah tersedia. Dan jangan lupa kepoin Instagram atau media sosial Dara juga ya. Oke, mungkin kita mau masuk ya Kak Josephine dan Dara ke sebenarnya ada beberapa yang mau aku tanyain sih sebenarnya, dan kayaknya udah rame banget nih, udah membludak banget nih kolom chat dan juga love-nya gitu dari alumni semuanya gitu yang udah bergabung pada kesempatan kali ini. Mungkin aku
mau tanya-tanya juga dari Kak Josephine dulu mungkin ya. Gimana Kak? Boleh? Oke, nah Kak Josephine kan uh, musisi yang berkecimpung juga di bidang di alat musik gitar gitu, dan juga untuk tahun ini menjuri sebagai dewan juri gitar solo tingkat nasional ini ya. Jadi Iya. bisa dibilang berkecimpungnya di musik gitar begitu ya. Aku mau nanya nih Kak Josephine, kira-kira kalau menurut Kak Josephine yang paling dinilai dari proses bermain gitar menurut Kak Josephine itu apa ya? Eh, nanti kriterianya itu ada 4, terutama buat kategori bidang gitar solo. Jadi yang pertama yang aku sebut paling penting bobotnya itu musikalitas. Ya kan ya, musikalitas. Koreksi aku ya Nanda kalau salah. Iya, oke. Musikalitas. Terus baru yang kedua itu teknik. Jadi mungkin kalian banyak masukin scale atau gimana, teknik apa kayak harmonik atau hammer, pull off, pull on gitu-gitu. Nah, terus yang ketiga ada aransemen. Jadi aransemennya itu boleh kalian sendiri atau boleh dibantuin sama orang lain. Yang penting ditulis namanya nanti setelah kalian upload. Terus yang terakhir itu baru penghayatan. Jadi cara kalian membawakan lagunya. Itu. Oke, nah itu dicatat semua ya, langsung langsung ambil HP atau notes itu langsung dicatat dari Kak Josephine yang langsung. Itu beberapa penilaian yang mungkin penting ya untuk FS2N tahun ini. Nah, aku mau nanya Kak, kira-kira bener nggak ya, aku mau konfirmasi juga untuk tahun ini itu ada surprise di tingkat nasional, di mana di tingkat nasional itu akan nanti membawakan lagu dari pemenang lomba cipta lagu tahun lalu. Apakah benar? Iya, bener-bener banget. Jadi ada Wah. 2 lagu buat nasional. Yang pertama itu lagu yang kalian udah bawain di babak sebelumnya, boleh di rearrange atau tetap aransemen yang sama. Satu lagi yang itu tadi baru disebut dari pemenang cipta lagu tahun lalu. Keren banget sih. Oke, keren banget. Jadi agak berbeda, dan ini tantangan juga ya nggak sih Kak Josephine untuk tahun sekarang nih untuk gitaris-gitaris muda Indonesia. Bener nggak sih? Bener. Oke, aku nggak sabar sih untuk nunggu medalisnya. Oke, ini Dara sudah bergabung lagi ya. Halo Dara. Halo Iya. Kak, maaf koneksinya unstable, jadinya ke disconnect. Iya, gak apa-apa. Oke, it's okay. Nah, aku mau move ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan Dara juga FS2N gitar solo ya, lombanya, dan juga Kak Josephine Betul. sendiri. Aku dapat informasi ini dari Intel Alunan gitu. Kak Josephine itu pernah ikut juga FS2N lomba yang sama juga gitar solo. Nah, aku mau nanya dari pandangan Kak Josephine dan Dara nih, kira-kira selama proses ikut lomba itu tantangannya apa aja sih, dan cara untuk misalnya kita menangani masalah tersebut itu dari Dara dan dari Kak Josephine itu kira-kira apa ya? Mungkin bisa dari Dara dulu gitu. Dara dulu. Ya. Baik, jadi aku itu alumni FLS2N tahun 2020 kemarin ya Kak. Jadi 2020 kemarin aku baru banget masuk SMA, dan aku baru tahu ada lomba FLS2N itu sebulan sebelum lomba itu diadakan. Jadi itu benar-benar mepet banget, aransemen belum jadi, belum latihan sama sekali. Tapi kebetulan dengan latihan ya itu semua tercapai sih, Kak. Nah, terus kebetulan juga pas itu kan masuk SMA ya Kak, jadi SMA tuh mulai banyak tugas, mulai banyak ulangan, jadi super sibuk. Tapi dengan dukungan dari sekolah dan juga orang tua dan guru, aku diberi dispensasi untuk bisa latihan lebih giat lagi gitu Kak. Oke, jadi mungkin dari segi tantangannya itu persiapannya ya yang agak bisa dibilang mepet gitu. Jadi mungkin saran buat atau solusinya buat
alumni semua itu usahakan persiapannya jauh-jauh hari dari segi latihan teknik-tekniknya, dalam segi aransemennya begitu. Jadi mungkin bisa dipersiapkan lebih matang lagi ya. Nah, kira-kira kalau Kak Josipin sendiri nih Kak, tantangannya saat Kak Josipin mungkin FS2N yang sebelumnya itu atau mungkin ajang-ajang yang lain yang pernah Kak Josipin ikutin itu kira-kira tantangannya apa ya, dan kira-kira cara Kak Josipin untuk menangani tantangan tersebut bagaimana? Sebenarnya aku setuju banget sama yang tadi Dara bilang, tantangannya yaitu di persiapan. Aku juga ada tantangannya di persiapan. Mungkin bisa lebih diperhatikan peraturannya. Jadi kayak boleh pakai kapo atau nggak boleh pakai kapo gitu, atau boleh standar tuning atau apa gitu. Itu kan teknis semua tuh. Itu harus tahu sih, terutama durasi gitu-gitu. Itu semua peraturan harus diketahuin dulu. Walaupun kalian misalnya aransemennya hamin 3 gitu, jadi mepet banget. Tapi menurut aku yang paling penting sih itu. Jadi walaupun kalian misalnya udah persiapan dari lama banget, tapi kalau kalian ada miss satu peraturan aja, itu miss-nya bakal berkurang banget nilainya. Itu aja sih. Oke, setuju banget sih, karena emang ya peraturan kan emang harus diikutin ya Kak. Jadi kalau bisa semua peraturannya itu sekecil apapun harus diikutin, dan persiapannya itu tadi harus lebih matang lagi ya. Karena seperti yang aku lihat juga kayaknya dari aku kan lihat Kak Josipin udah berada di titik sekarang juga pasti karena latihan, karena tekad yang kuat juga, konsisten itu yang penting ya Kak. Benar. Oke, benar sekali ya. Mungkin aku mau move ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa dibagi ini dari perjalanannya Kak Josephine, perjalanannya Dara, kira-kira nilai-nilai mungkin untuk terkhususnya untuk peserta gitar solo nih FS2N 2022 yang bisa diambil atau dibagikan begitu? Sorry tadi agak putus-putus. Motivasi ya? Atau tips and Iya, trick? motivasi dan dari perjalanannya Kak Josephine dan Oh, Dara itu nilai-nilai apa sih yang mungkin bisa diterapin gitu, misalkan konsisten dan lain sebagainya begitu. oh iya. Yang penting sih konsisten latihan. Itu yang penting. Terus yang kedua yang nggak kalah penting juga tuh mentality kita dalam berlomba. Itu kan pasti ada yang namanya nerves, ya kan? Jadi agak nervous atau juga jadi terintimidasi sama kontestan lain gitu. Itu sih penting, nggak kalah penting juga sama latihan. Ya kan, ada Iya, kamu betul sekali, pengalaman setuju. juga pasti. Iya, setuju banget Ya. Kak Josephine. Karena emang selain latihan juga mental juga itu juga perlu disiapin juga nggak sih Kak Josephine? Oke. Kalau Iya, dari Dara sendiri gimana Dara? Aku setuju banget sama Kak Josephine yang tentang mental. Jadi aku kan mengikuti FLS2N ini tuh sejak SD. Nah, itu aku mengikutinya bertahap ya, Kak. Jadi pas SD tuh aku cuma bisa mencapai di tingkat wilayah, lalu di SMP aku sampai provinsi. Tapi kebetulan di SMA kemarin aku lolos sampai nasional. Nah, menurut aku tuh di luar sana banyak banget gitaris yang bagus-bagus, dan banyak orang yang lebih bagus dari kamu, tapi itu bukan itu jangan ngebuat kalian berkecil hati. Justru dengan itu kalian harus belajar tuh lebih keras lagi, lebih giat lagi gitu, Kak. ya Oke, benar. ya setuju banget. Konsisten, persiapkan mental, latihan persiapan yang matang, sangat matang sekali. Latihan skillnya juga perlu, karena skill juga sebagai istilahnya modal dasar ya, Kak Josephine dan Dara. Itu sangat-sangat penting untuk dilatih ya. Oke, selanjutnya mungkin aku mau pindah ke, aku tertarik untuk ngulik perjalanan Kak Josephine dan Dara sendiri. Gimana sih dari mungkin aku mau nanya di FS2 itu mungkin seberapa, apakah berpengaruh juga nih kepada perjalanan karir dari Kak Josephine dan Dara sendiri? Mungkin bisa dari Dara dulu ya. Oke, jadi kalau untuk karir saat ini aku belum bisa dibilang
sebagai berkarir dalam musik gitu ya Kak. Tapi dengan FLS 2N ini aku bisa dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu aku bisa pakai untuk CV ataupun juga kayak jalur prestasi masuk perguruan tinggi atau SMA gitu kan Kak. Terus di FLS 2N ini aku bisa bertemu dengan banyak-banyak teman-teman lain dari daerah lain, terus bisa membangun relasi dengan peserta-peserta FLS dari provinsi lain, terus bisa kolaborasi dengan mereka juga, Kak. Gitu. Oke, keren banget ya. Jadi FS2 ini selain bukan cuman ajang lomba, tapi juga ajang kita mencari relasi, teman, dan juga banyak pengalaman yang ada di sana ya. Di sana bisa kolaborasi dari seniman seluruh Nusantara ya, Dara, dan itu merupakan mungkin bisa dibilang suatu hal yang sangat berkesan bagi daerah. Kalau dari Kak Josephine sendiri nih Kak, kira-kira FS2N itu bagaimana sih perannya atau pengaruhnya dalam karir Kak Josephine itu sendiri? Ya, aku juga setuju banget tadi sama yang Dara bilang, bisa kenal sama musisi lain, terus kolaborasi, ya kan. Terus kalau menurut aku sih, dengan aku ikut FLS 2N berapa tahun lalu tuh juga membantu aku dalam jadi juri sekarang gitu. Jadi aku merasa beruntung banget aku bisa ngelihat FLS 2N sekarang kan dari kacamata juri, juga sebagai dari kacamata peserta juga gitu. Ya kan? Kan gak Iya, banyak betul. juga yang dapat pengalaman itu. Oke, Iya, itu sih wow. menurut dari aku. Menarik sekali ya dari Kak Josephine, mungkin ya awalnya peserta hingga tahun lalu dan tahun sekarang bisa mendapat ya tadi kata Kak Josephine kesempatan yang mungkin gak semuanya bisa mendapatkan kesempatan itu ya, yaitu menjadi juri dan bisa dapat dua POV-nya gitu, dari POV Iya, peserta dan juga POV. dari juri gitu ya. Oke, Heeh. nah mungkin ngomong-ngomong FS2 ini Kak, aku rasanya sobat prestasi dan juga alumnus di rumah ini butuh banget motivasi dan kira-kira apa sih notes yang harus diperhatiin sama peserta-peserta ini, selain mungkin tadi kita udah bahas beberapanya kayak mentaati peraturan dan latihan segala macamnya. Mungkin kalau dari Kak Josephine dan Dara, motivasi apa nih yang bisa dikasih nih untuk alumni semuanya gitu, karena aku pengen banget nih spirit kita sebagai seniman muda Nusantara ini berkobar gitu di FS 2N 2022. Silakan mungkin Kak Josephine. Oke, dari yang tadi udah disebutin sih, dari yang perhatiin peraturan, terus juga perhatiin mentalnya gitu. Jadi jangan terintimidasi dari kontestan lain gitu. Karena itu emang yang paling besar yang mempengaruhi permainan kita sih jujur. Nerves, gugup sama itu intimidasi. Terus juga kalau terakhirnya tuh kalah atau nggak lolos ke babak berikutnya, itu nggak apa-apa, bener-bener nggak apa-apa. Dan yang penting itu kan pengalaman yang kalian bisa petik dari situ. Kalau menang juga bagus banget, itu bisa menyemangati kalian lebih jauh, dan juga bisa selain dari FLS 2N ini, kalian bisa lebih semangat untuk bermusik lagi gitu. Jadi jangan stop bermusik gitu. Oke, jangan stop bermusik dan mentalnya juga dilatih karena itu penting ya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan kita saat tampil ya Kak Josephine. Oke, kalau Iya. dari Dara sendiri gimana Dara? Kurang lebih sih sama kayak Kak Josephine ya. Yang penting pede dulu aja, latihan baik mungkin, berani mencoba. Terus pokoknya jangan mikirin menang atau kalah dulu. Yang penting maju dan pede. Terus semoga dengan mengikuti FLS 2N ini bisa menjadi batu loncatan untuk teman-teman semua untuk berkreasi di bidang musik bisa sampai kancah internasional gitu. Oke, Amin. wow. Tepuk tangan dulu semuanya atau kirim reaction ya di kolom komentar. Ini luar biasa sekali, kita dapat kesempatan yang kalau bisa dibilang aku sendiri juga nggak, mungkin orang lain juga nggak bisa dapat kesempatan untuk ngobrol sama orang yang inspiratif ya, kayak Kak Josephine, kayak Dara. Wow, dan itu keren banget. Terima kasih juga ya Kak Josephine dan Dara atas mungkin saran-sarannya, tips-tipsnya, dan aku sangat-sangat yakin nih Sobat Prestasi dan alumni sendiri bisa mempersiapkan segalanya dengan matang, dan kalau bisa sih
aku pengen lihat spirit-spiritnya ntar kolaborasinya ya, mungkin bisa sama Dara atau bahkan nanti siapa tahu bisa kolaborasi bersama-sama sama Kak Josephine dan juri-juri lainnya. Amin. Amin, amin. Amin Kebetulan ya, amin ya Kak. Josephine dari SD, jadi seneng banget bisa live bareng. Oh, Seriusan, wow. Terus Makasih loh. oke. Jadi ini ajang temu juga ya, dari Dara juga fans banget nih ngikutin dari Kak Josephine dari mungkin dari udah beberapa tahun yang lalu dan akhirnya dapet kesempatan juga. Siapa tahu juga alumnus atau sobat prestasi yang lainnya bisa dapet kesempatan yang sama nih sama Dara dan Kak Josephine. Jadi jangan stop bermusik, terus pompa skill kalian masing-masing dan ya itu tadi jangan pokoknya tanamkan jiwa musik, jiwa seni kalian di diri kalian ya, sobat prestasi dan alumnus Benar. semuanya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Kak Josephine dan Dara, ini waktunya sudah lumayan. Kita nggak kerasa sih sebenarnya untuk ngobrol-ngobrol, tapi waktunya sudah mau berakhir, sayang banget ya Kak Josephine dan Dara. Tapi mudah-mudahan harapan aku bisa bertemu sama Kak Josephine dan Dara juga, dan kita juga bisa menyambut nih medalis FS2N tahun 2022. Tapi sebelum kita tutup, mungkin aku mau gimana ya? Mau nanya satu lagi, karena tadi aku agak terngiang-ngiang, kan aku udah ngasih tahu ekspektasi aku untuk untuk FS2N ini bagaimana nih. Kalau dari Kak Josephine dan Dara sendiri ekspektasinya tahun ini tuh bakal seperti apa kira-kira? Bakal seperti apa? Iya, maksudnya mungkin dari karya, mungkin harapannya dari Kak Josephine ekspektasinya tentunya lebih bagus ya, dan juga bisa nemu bibit-bibit generasi muda yang lebih jiwa seninya lebih berkobar misalkan, atau dari Kak Josephine sendiri ekspektasinya tahun ini bagaimana gitu dari tahun sebelumnya? Kalau aku sih ekspektasinya bisa ketemu kontestan yang something new gitu, doing something new, dan kayak aku ngelihatnya amazed gitu, terus kayak wow, dia ngelakuin sesuatu yang belum pernah dilakuin sebelumnya, atau kayak wow, dia ngebawain lagu itu lebih baik dari gitaris lain yang aku tahu, mungkin kayak gitu. Terus juga pokoknya ketemu kontesan-kontesan, bukan cuma satu, semoga semuanya sih. Semoga banyak banget yang kayak gitu dan pede gitu mainnya. Oke, Gitu satu sih. PD kuncinya, dan semoga ketemu sama kontestan-kontestan yang istilahnya memberikan atau menampilkan sesuatu yang baru ya Kak Josephine. Iya, benar. Oke. Jadi itu di notes ya teman-teman peserta FS2N, khususnya gitar solo, mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasi Kak Josephine ya. Oke, aku mau ke Dara nih untuk yang terakhir ya sebelum kita tutup sama-sama. Ekspektasinya untuk tahun ini, mungkin di tahun-tahun sebelumnya atau tahun Dara sendiri itu gimana? Semoga FS2N ini bisa menjadi ajang untuk kalian berekspresi dalam bermusik, dan juga yang terpenting nih, karena mungkin banyak orang anggap remeh prestasi non-akademik itu tidak sebergengsi dengan prestasi akademik, tapi semoga dengan FS2N ini prestasi non-akademik juga bisa dilihat sama semua orang gitu sih Kak. Terus nanti bisa jadi musisi ataupun artis yang dapat membawa nama Indonesia gitu Kak. Oke, wow. Tepuk tangan dulu ya semuanya, pesan yang sangat-sangat berkesan buat aku, dan terima kasih Dara dan juga Kak Josephine sudah meluangkan waktunya untuk alumnus semuanya, dan mungkin mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan ya Kak Josephine dan Dara. Oke. Yeah. Mungkin aku bisa tutup live-nya ya. Terima kasih Sobat Prestasi dan alumnus semuanya. Sampai jumpa di live alumnus selanjutnya. Dan aku tunggu, Kak Josephine tunggu, Dara tunggu, medalis kebanggaan generasi emas Indonesia di FS2N tahun 2022. Salam alumni dan sampai jumpa.
Sampai jumpa. Sampai Makasih jumpa. semuanya. Makasih. Sampai jumpa.